Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada para tamu undangan yang baru datang. Bagi yang baru pertama kali datang, silakan cicipi hidangan yang kami sediakan di kolom playlist BK Channel 69. Karena Bang Kobe telah menyediakan sajian sebelumnya untuk para tamu undangan. Bang, kok jadi kayak mau pada kondangan? Iya Cong, soalnya gue baru balik dari kondangan, jadi gue terinspirasi buat intro kayak gitu. Gua juga baru balik kondangan, Bang. Gondoruwo nikahan sama wewe gombel, Bang. Ada-ada aja lo. Oke, tanpa banyak bacot apalagi cocot, hayo kita sedot. Pada episode sebelumnya, Bang Kobe telah berhasil memberantas korupsi di negeri Wakanda. Bang, bukan itu skripnya, Bang. Nggak bahaya tuh ngomong kayak gitu. Iya ya Cong, sebenarnya gue sedang berandai-andai aja Cong di negeri ini tuh hilang korupsinya. Gua sih nggak mau ikut-ikutan, Bang. Takut kuburan gua nanti dikeduk dan diambil jasadnya untuk dipenjara. Bisa disamit kalau kayak gitu Cong. Oke, lanjut. Bang Kobel telah berhasil memberantas pasukan sekte lembah api iblis yang menghadang para murid Akademi Jianan. Wu Hao pun memberitahu semua tentang permasalahan antara sekte lembah api iblis dan Akademi Jianan yang membantu gerbang Xio. Mereka pun akhirnya berpisah karena masa-masa kritis mereka telah berhasil dilalui dengan selamat. Oke, mari kita lanjut di episode selanjutnya. Kelompok Bang Kobel kembali melakukan perjalanan mereka ke kota Kaisar Hitam sampai malam pun menjelang. Dan akhirnya mereka melihat tembok hitam megah yang memiliki bahan yang langka. Bang Kobel mengalihkan pandangannya pada kerumunan orang yang memiliki temperamen dan aura yang berapi-api. Memang benar yang dikabarkan bahwa acara lelang kali ini dihadiri oleh para ahli. Dia selalu merasakan aura yang beringas setiap kali ia berjalan. Sekuat apapun fraksi yang ada di sudut hitam tidak akan bisa menghentikan hukum rimba di tempat ini. Karena bagi mereka semua kekuatan adalah peraturan yang utama. Bang Kobel memerintahkan Zian untuk tidak mencuri seperti masa lalu. Itu akan mengundang banyak masalah, karena sudah dipastikan ketika mereka masuk ke dalam akan ada banyak harta karun. Zian hanya mengangguk dengan sedih. Bocah rese akhirnya disuruh diam sebelum bertindak. Ketika kelompok Bang Kobel berjalan ke arah pintu masuk gerbang, banyak para lelaki yang memandang ke arah dokter peri kecil dengan cabul. Niat membunuh pun terpancar dari tubuhnya, namun Bang Kobel segera menarik dokter peri kecil. Walaupun dokter peri kecil sudah tak sedingin dulu saat mengikuti Bang Kobel, akan tetapi dia tetaplah ketua sekte racun. Ia hanya akan bersikap lembut pada Bang Kobel dan teman-teman dekatnya. Ia tidak akan segan untuk mencabut nyawa bagi orang asing yang berani kurang ajar padanya. Kelompok Bang Kobel pun ikut mengantri di gerbang masuk kota Kaisar Hitam. Namun ada kelompok pria bertelanjang dada terus melihat pada dokter peri kecil. Bahkan mereka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti sedang menggoda seorang wanita penghibur. Mereka pun tertawa dengan cabulnya dan terus menggoda. Dokter peri kecil memegang tangan Zian dengan erat menandakan amarahnya telah memuncak. Dan ia pun menatap Bang Kobel untuk meminta persetujuan. Namun Bang Kobel memilih mengabaikan mereka. Namun ada senyuman yang aneh yang tersirat saat Bang Kobel mengucapkan itu. Para kelompok dan pejalan kaki lain pun mencibir Bang Kobel sebagai seorang pengecut dan mereka pun tertawa lepas sebagai bentuk penghinaan. Namun ketika Bang Kobel melewati mereka, terjadilah ledakan yang secara singkat membunuh kelompok pria itu. Pihak lainnya pun terkejut akan kejadian yang tiba-tiba. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun ada bekas lubang yang menyisakan mayat-mayat kelompok itu. Rasa merinding pun dirasakan oleh mereka dan tempat itu pun menjadi sunyi, tak ada yang bersuara lagi. Bang Kobel mengabaikan keterkejutan mereka dan berjalan menuju gerbang yang berwarna ungu. Pintu gerbang warna ungu itu dikhususkan untuk ahli yang berpangkat Dao Huang. Akhirnya pihak lain pun tak berani lagi bersuara karena pria yang terlihat muda itu ternyata memiliki kekuatan yang mengerikan. Penjaga itu menegur Bang Kobel sambil tertawa. Woi nak, pintu ini dikhususkan untuk para ahli Dao Huang. Silakan cari pintu yang lain yang sesuai dengan kemampuanmu. Bang Kobel tersenyum sarkastik pada penjaga itu dan berkata, bagaimana Anda mengidentifikasi seseorang hanya karena usianya, sedangkan Anda saja baru level doang bintang 4. Ketika Bang Kobel berkata seperti itu, ada seorang utusan yang berbisik pada penjaga itu tentang kejadian yang disebabkan oleh kelompok Bang Kobel. Penjaga itu pun langsung berubah sikapnya dengan hormat dan bertanya dengan Tuan, siapakah saya berbicara dan dari fraksi manakah Tuan berasal? Yan Xio tidak berasal dari faksi manapun, ucap Bang Kobel acuh tak acuh. Ia merahasiakan identitasnya karena bagaimanapun di wilayah sudut hitam itu banyak yang mengincar dirinya.
Penjaga itu pun langsung terdiam dan membungkuk hormat pada Bang Kobel. Ia memberikan tablet pada Bang Kobel untuk mengakses penginapan dan fasilitas lainnya. Ia pun memberitahu dengan hormat untuk berhati-hati karena kelompok yang dibunuh Bang Kobel itu adalah anggota Kui Wolf Gang. Tuan harus sedikit berhati-hati pada mereka. Terima kasih atas peringatanmu. Sebuah suara samar ditransmisikan dari kejauhan sebelum kelompok Bang Kobel akhirnya benar-benar menghilang dalam kegelapan. Penjaga itu memerintahkan utusan itu untuk melaporkan pada para sesepuh tentang kelompok Bang Kobel karena identitas kelompok Bang Kobel sangat mencurigakan bagi mereka. Utusan itu pun segera bergegas pergi. Kelompok Bang Kobel akhirnya sampai di tengah kota Kaisar Hitam. Ia memandang sekelilingnya yang padat akan manusia. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Ucap dokter peri kecil. Bang Kobel merenung sejenak lalu berkata bahwa pertama-tama kita akan pergi ke toko besar untuk mencari bahan-bahan yang kita butuhkan. Karena bagaimanapun di wilayah sudut hitam ini banyak bahan-bahan obat langka. Jika kita beruntung, kita akan mendapatkan informasi tentang keberadaan air liur transformasi bodhisattva. Oh iya, kamu juga boleh menyerang mereka jika terjadi kejadian yang seperti tadi. Dokter peri kecil mengangguk dan tersenyum lembut pada Bang Kobel. Ia menggandeng Zian sambil mengikuti Bang Kobel dari belakang. Mereka pun berjalan menyusuri toko-toko yang ada, namun mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Bang Kobel tidak putus harapan karena itu dia pun terus mencari. Setelah sekian lama, akhirnya kelompok Bang Kobel menemukan toko obat bernama Rumah Seribu Obat yang ukurannya sangat besar dibandingkan toko-toko sebelumnya. Mereka memasuki tempat itu yang penuh dengan lalu lintas manusia. Bahan-bahan obat yang langka pun terpajang di mana-mana. Setiap udara yang mereka hirup telah tercampur obat-obat yang pekat. Bagi Bang Kobel dan dokter peri kecil yang ahli racun sangat akrab tentang bahan obat yang mereka hirup, maka tak heran jika wilayah sudut hitam mempunyai daya tarik bagi para alkemis dan kultivator untuk mencari sesuatu yang tidak ada di luar sudut hitam. Ada lelaki tua yang menyapa kelompok Bang Kobel lalu menanyakan apa yang mereka cari. Bang Kobel menyerahkan kertas putih yang berisi resep bahan pil tulang darah jiwa langit, yaitu pesanan Ayang Cailin, di mana resep itu memiliki 8 jenis bahan obat langka. Ketika orang tua itu melihat resepnya, betapa terkejutnya ia sambil bertanya pada Bang Kobel apakah tuan ini seorang alkemis. Bang Kobel hanya mengerutkan keningnya ketika mendengar pertanyaan itu. Ia bertanya apakah di toko ini memiliki bahan-bahan yang saya perlukan. Lelaki tua itu pun menjawab bahwa hanya ada 5 bahan obat dari yang teratas. Itu pun memerlukan 2 juta koin emas. 3 yang lainnya yaitu 1000 ginseng spiritual, rumput lembah spiritual iblis, dan buah tulang giok ini sangat sulit untuk didapat. Bang Kobel berkata bahwa ia akan membeli 5 yang ada di toko ini. Sisanya biar ia yang akan cari cara untuk mendapatkannya. Lelaki tua itu malah tertawa sambil berkata bahwa tidak ada yang berkata bahwa di toko ini tidak memiliki 3 bahan obat itu, karena bahan obat yang sulit didapat tidak akan dibawa keluar untuk dijual. Bang Kobel pun menjadi lega karena memiliki secercah harapan untuk bahan obat yang tersisa. Ia juga berharap untuk mendapatkan informasi tentang transformasi bodhisattva, karena menurut lelaki tua itu pada bagian lantai 2 memiliki segudang harta karun. Lelaki tua itu mengajak kelompok Bang Kobel untuk naik ke lantai 2. Ia mengatakan kemungkinan jika Anda menginginkan ketiga bahan obat itu, Anda harus menukarnya dengan pil tingkat 4 atau 5. Dan lelaki tua itu memimpin jalan pada kelompok Bang Kobel. Ketika mereka sampai di lantai 2, banyak tatapan yang mengarah pada mereka. Namun ketika melihat kelompok yang dibawa lelaki tua itu tidak memakai baju alkemis, semua orang yang ada di lantai 2 pun mengabaikannya. Tuan, silakan lihat-lihat dulu. Aku akan pergi dan mencari orang yang bertanggung jawab di tempat ini. Orang tua itu dengan hormat berbicara kepada Bang Kobel sebelum membungkuk dan pergi. Kelompok Bang Kobel menyusuri tempat itu hingga akhirnya mereka menemukan bahan obat yang langka. Itu adalah kayu batu hijau, genoderma darah, dan akar sumsum yang dibudidayakan terpajang rapi di atas meja kristal. Dokter peri kecil pun memuji tempat ini karena memiliki banyak bahan obat langka. Wajah kecil Zian yang sedang membungkuk di atas meja kristal, matanya yang besar itu menatap bahan obat di dalamnya tanpa berkedip. Rahangnya pun seolah-olah akan lepas karena ingin memakannya. Bang Kobel tanpa sadar menarik Zian, namun Zian menolaknya. Ia berkata, "Nenek kecil, tingkat bahan obat yang kau makan tidaklah lebih rendah dari ini. Jadi tolonglah jangan mempermalukanku." Sebagian besar ramuan obat yang saya temukan telah dirampas oleh kamu. Sejak kapan saya memakannya? Ucap Zian yang mendengus kesal. Bang Kobel terbatuk kering saat mendengar ucapan Zian. Ia berkata bahwa bahan-bahan obat itu lebih baik disimpan olehku, karena cara Anda memakannya sungguh menyia-nyiakan bahan obat-obat itu. Zian hanya mendengus dan mengabaikan Bang Kobel karena kesal. Dokter peri kecil yang melihat itu pun tersenyum dengan senyuman yang sangat hangat dan indah. Itu membuat orang-orang yang ada di tempat itu menatapnya dengan penuh minat. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari belakang mereka. "Hahaha, Tuan, apakah Anda juga berencana menukar bahan obat?"
Suara itu sangat lembut yang membawa pesona bagi yang mendengar. Bang Kobel berbalik dan melihat wanita yang mengenakan jubah istana merah berdiri di tengah kelompoknya. Ia memiliki wajah yang cantik dan memiliki tubuh yang proporsional. Tubuhnya memancarkan aroma yang khusus membuat para lelaki tergila-gila akan aromanya saja. Bang Kobel mengalihkan pandangannya pada lelaki tua yang berambut putih berjubah kuno di samping wanita itu. Matanya tertutup seperti orang tertidur palsu dalam keadaan berdiri. Bang Kobel mengidentifikasi dengan persepsi spiritualnya bahwa lelaki tua itu mungkin levelnya sama dengan Pama. Ia memuji karena hanya dengan sebuah toko besar namun memiliki seorang alkemis tingkat tinggi. Akhirnya lelaki itu menyadari tatapan Bang Kobel dan sorot mata pun saling bertemu. Untuk beberapa alasan yang tidak pasti, lelaki tua itu merasakan aura panas dari sorot mata Bang Kobel yang hitam gelap seolah-olah tak berdasar, hingga dirinya pun terkejut. Keterkejutan lelaki tua itu pun tak luput dari pandangan wanita di tengahnya. Ia berkata, "Kau kenapa yang tua?" Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya berkata bahwa tidak ada apa-apa. Meski lelaki tua itu tidak memberitahunya, namun ia menyadari bahwa pemuda di depannya ini tidak sesederhana kelihatannya. Ia pun menyapa Bang Kobel lalu berkata, "Aku adalah pemilik rumah toko 1000 obat ini. Tuan boleh memanggilku pemilik Yao. Bolehkah saya tahu siapakah nama tuan ini?" "Namaku Bang Kobel. Rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya bangke." Lu ngapa lagi sih bang? Kagak Cong, berhubung skripnya nyambung ke Bento, ya gue sambungin aja gitu Cong. Oke lanjut. "Pemilik Yao bisa memanggilku Yan Xio." Bang Kobel berkata dengan tenang sambil tersenyum tipis namun muncul kehati-hatian di hatinya. Karena bagaimanapun, wanita itu memiliki daya pikat yang luar biasa saat ia berbicara, seolah-olah sihir telah keluar dari bibirnya yang tipis itu dan mempesona. Jika seseorang memiliki hawa nafsu yang tinggi, maka sudah dipastikan orang tersebut akan langsung melumat, menjilat, nyosrop, lalu dicelup. Lu mau dibawa kemana lagi alur ceritanya sih bang? Sorry Cong, gue terlalu menjiwai karakter cewek ini Cong. Jadi gue memperjelas arahnya aja Cong. Kalau nemu cewek kayak gini, iya seperti itu nanti jadinya Cong. Oke lanjut. Kejutan pun muncul di mata wanita itu karena sikap tenang Bang Kobel. Bagaimanapun ia telah melatih keterampilan sihirnya dengan waktu yang cukup lama. Bang Kobel pun langsung memberitahukan niatnya untuk datang ke tempat ini. Wanita itu pun mengatakan bahwa 3 bahan obat yang dicari itu merupakan item teratas di tempatnya. Sudah semestinya Tuan Yan Xio mengetahui peraturan untuk mendapatkan item langka itu. Bang Kobel bertanya dengan pil tingkat berapakah yang Anda mau. Namun wanita itu mengatakan untuk tidak perlu terburu-buru. Setiap kali menemukan bahan obat yang langka, maka sudah dipastikan banyak para alkemis yang datang untuk memilikinya. Tuan Yan Xio sangat beruntung kali ini, karena tepat hari ini rumah obat kami mengadakan pertukaran bahan obat dengan tingkat pil yang setara dengannya. Bang Kobel hanya mengerutkan keningnya, berarti ia harus bersaing untuk mendapatkan bahan obat itu. Wanita itu pun menginstruksikan lelaki tua berambut putih untuk segera memulai acaranya. Lelaki tua itu menyiapkan segala hal yang dibutuhkan sebelum sesaat wanita itu menaiki panggung. Ia menyambut semua yang hadir dengan senyuman yang terpesona dan memerintahkan para hadir untuk mempersiapkan diri pada acara ini karena rumah bahan obat miliknya akan melakukan lelang dengan kualitas rendah hingga yang tertinggi. Para alkemis yang hadir pun menyambutnya dengan sangat antusias. Namun ketika acara itu akan dimulai, terdengarlah suara. "Pemilik Yao, mengapa acara pertukaran pil ini tidak menungguku? Jangan bilang kamu takut aku tidak mampu membelinya." Dia tertawa dengan keras sambil melangkahkan kakinya secara perlahan. Bang Kobel mengalihkan pandangannya pada suara itu dan dia mengidentifikasi kekuatannya lebih unggul dibandingkan lelaki tua berambut putih. Jika diukur tingkat alkemisnya, mungkin dia akan setara dengan Guhe Raja Pil dari Kekaisaran Jiama. Semua orang pun menjadi terdiam seolah-olah mereka takut akan menyinggungnya. Siapakah lelaki tua itu dan bagaimanakah kelanjutan spoilernya? Maka dari itu, tetaplah stay di Bang Kobel agar kalian semua mengetahui jalan ceritanya. Oke, see you later, bye.